Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Bapak. Di video ketiga kali ini masih melanjutkan sebenarnya tentang materi listrik statis. Kalau kemarin itu dalam medan listrik itu kita membahas tentang bagaimana hukum Gauss itu diaplikasikan dalam keping sejajar begitu. Nah, keping sejajar itu sekarang kita sebut kapasitor. Jadi secara spesifik kita akan membahas eh, tentang kapasitor, ya. Nah, apa itu kapasitor? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, kapasitor itu terdiri dari dua plat atau dua keping logam yang di antara kedua keping logam tersebut itu diisi dengan bahan dielektrik, ya. Nah, ini salah satu komponen elektronika, teman-teman. Tadi macam-macam kapasitor itu seperti gambar ini. Jadi kalau kalian itu membuka rangkaian elektronika atau PCB itu, Anda akan melihat pasti akan melihat bentuk-bentuk kapasitor seperti ini, ya. Yaitu jenis-jenis kapasitor itu ada banyak sekali. Nah, sekarang kita akan eh, masuk. Nah, kapasitor sendiri itu simbolnya seperti gambar B itu ya. Jadi kalau baterai itu yang satu panjang, yang satu pendek. Kalau kapasitor itu panjangnya sama, simbolnya seperti itu. Nah, kemudian, kapasitor itu fungsinya itu untuk menampung muatan. Kita tahu bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan. Jadi kalau Bapak analogikan arus listrik itu seperti air gitu yang mengalir. Nah, kapasitor ini seperti eh, penampung air itu, jadi seperti bendungan gitu ya, seperti waduk begitu. Jadi muatan itu bisa disimpan atau ditampung dalam kapasitor ini. Nah, kemampuan kapasitor untuk menampung muatan itu disebut kapasitas kapasitor, ya. Nah, besarnya kapasitas kapasitor itu bisa kita hitung menggunakan persamaan seperti berikut ya. C sama dengan Q per V. Jadi C itu kapasitas kapasitornya, kemudian Q itu muatan, dan V itu beda potensial. Nah, setiap kapasitor itu mempunyai kapasitas masing-masing sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kapasitas kapasitor itu satuannya farad. Farad itu adalah coulomb per volt, ya. Nah, mari kita ingat sejenak tentang waktu kita membahas kuat medan listrik pada keping sejajar. Nah, pada keping sejajar itu kita aplikasikan hukum Gauss waktu itu ya. Flux itu bahwa E dot A. Kenapa cosnya hilang? Karena seperti yang sudah kita bahas, karena sudut antara kuat medan dan permukaannya itu 0, maka cos 0 itu 1, maka E dot A saja. Sama dengan Q per sigma 0, epsilon 0, ya, epsilon 0. Epsilon 0 itu permitivitas udara. Nah, D itu jarak antar keping ya. Nah, maka kuat medan bisa kita jabarkan menjadi E sama dengan Q per A epsilon 0. Ya. Jadi A-nya dipindah ruas kanan. Nah, maka potensial itu juga kuat medan dikalikan jarak. Kalau sebelumnya jarak kita pakai R, sekarang jarak antar keping ini Bapak menggunakan D gitu ya, jadi tidak usah bingung. Nah, kita masukkan kuat medan yang tadi, hasil dari aplikasi hukum Gauss, maka menjadinya cuma seperti ini. Nah, kapasitas kapasitor itu selain dengan persamaan Q per V juga bisa dijabarkan menjadi epsilon 0 kali A per D. Begitu. Jadi ini kapasitas kapasitor juga bisa menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat pengaruh dielektrik pada kapasitor. Jadi sekat antar dua keping tadi itu bisa bermacam-macam ya. Kalau itu udara ya epsilon 0, tapi kalau itu bahan yang lain maka bisa epsilon R dan seterusnya.
seperti ditunjukkan di sini. Nah, permitivitas relatif itu adalah perbandingan antara kapasitas kapasitor dalam dielektrik dengan kapasitas kapasitor yang dengan udara tadi atau dalam vakum, ya. Maka CD per CO seperti itu. Kemudian, hmm, sekarang kita masuk ke rangkaian kapasitor. Seperti halnya rangkaian resistor, waktu Anda belajar listrik DC dulu, maka di sini juga ada rangkaian kapasitor, itu ada 2 jenis, atau ada 3 jenis ya, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran, gabungan dari seri dan paralel. Nah, rangkaian seri itu seperti gambar sebelah kiri ini dan paralel sebelah kanan. Ya, kita lihat seperti itu, jadi mirip seperti rangkaian resistor ya. Nah, kita lihat karakteristik masing-masing rangkaian. Ini eh, sekali lagi Bapak bilang itu mirip seperti rangkaian resistor ya. Nah, kalau pada rangkaian resistor itu I, pada rangkaian seri I-nya sama. I itu adalah aliran muatan. Maka pada kapasitor ini kita bicara muatan, maka pada rangkaian seri muatannya yang sama. Q seri atau dulu kita sebut I tot, ini Q total juga bisa, atau Q seri itu sama dengan muatan pada C1, muatannya pada C2, dan muatan pada C3. Maka Q1, Q2, Q3. Sementara pada rangkaian paralel itu Q ekuivalennya atau Q pengganti paralelnya itu dijumlahkan. Kemudian ada beda potensial, untuk beda potensial kebalikannya. Jadi untuk seri itu dijumlah, tapi kalau paralel itu disamakan, sama dengan ya, sama. Nah, untuk kapasitas C penggantinya atau kapasitas kapasitor penggantinya, nah ini kebalikan dari rangkaian resistor. Jadi kalau seri itu justru seper, tapi kalau paralel itu dijumlah. Jadi ini kebalikan kapasitor, kebalikan resistor, sorry ya, untuk C penggantinya. Nah, energi kapasitor itu bisa kita jabarkan menjadi, atau ya, energi itu diberi lambang W dalam hal ini, itu setengah Q kuadrat per C, atau karena Q per C itu adalah potensial, ya, maka menjadi setengah QV atau setengah CV kuadrat. Begitu. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor itu setengah CV kuadrat. Nah, jika salah satu muatan kita bebaskan dari keadaan diam, dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan itu berpindah. Jadi tadi kapasitor kan ada 2 keping, ya. Jika ada muatan yang dilepas dari salah satu keping, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan tersebut berpindah. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada rangkaian kapasitor seperti gambar di saat ini ya. Ada 5 kapasitor di situ, 4 mikrofarad di seri dengan 6 mikrofarad dan di seri dengan 12 mikrofarad. Kemudian yang bawah 2 mikrofarad di seri 2 mikrofarad, kemudian di paralel. Ini rangkaian campuran ya, gabungan antara seri dan paralel. Maka pertanyaannya adalah hitung C totalnya, atau C ekuivalennya berapa. Kemudian Q totalnya berapa, kemudian Q masing-masing kapasitor berapa, dan beda potensial pada masing-masing kapasitor berapa, serta energi yang tersimpan dalam rangkaian ini. Maka seperti halnya pada waktu kita menganalisis rangkaian resistor, maka kita cari dulu apa C penggantinya atau C totalnya. Maka yang atas ini ya, ini seri. Maka kalau seri tadi apa? Seper gitu ya. Maka 1 per C seri sama dengan 1 per 4 mikrofarad ditambah 1 per 6 mikrofarad tambah 1 per 12 mikrofarad. Maka C serinya itu berapa? Nah, silahkan dihitung. Kemudian yang bawah 1/2 tambah 1/2 ya. Kemudian di paralel. Nah, maka hasilnya C totalnya itu 3 mikrofarad. Kemudian Q-nya berapa? Dan kita lihat tadi C itu apa? C itu Q per V. Maka Q sama dengan C
dikali V, maka kalau C-nya 3, V-nya 40, maka ingat ini masih dalam mikrofarad, maka ini juga dalam mikrocoulomb, gitu ya. Atau boleh Anda jadikan kali semua min 6 juga boleh. Sama ya, asal satuannya jelas. Kemudian tentang Q masing-masing. Yang mengalir pada cabang atas ini berapa? Ya sudah, Q itu apa? C, berarti kan C, Q per V. Maka sekarang kalau Q, C kali V. Nah, C seri yang atas ini berapa tadi? Nah, dikali V. Nah, V untuk paralel itu apa? Sama kan? Maka 80, bawah 40. Ya, silakan Anda analisis. Nanti ini Bapak tampilkan jawabannya. Silakan Anda cocokkan, begitu ya. Nah, maka beda potensial pada masing-masing kapasitor berapa? Nah, V itu apa? Jadi C sama dengan Q per V, maka V sama dengan Q per C. Silahkan dianalisis, maka beda potensial pada masing-masing kapasitor seperti yang ditunjukkan warna biru ini. Ini kalau kita jumlah, ini pasti 40, ini juga 40. Maka paralel pasti sama. Ya. Nah, energi yang tersimpan bagaimana? Nah, tengah CV kuadrat. Silahkan Anda masukkan. Jadi cukup mudah untuk rangkaian kapasitor ini. Jadi ini akhir dari materi listrik statis, ya, diakhiri dengan rangkaian kapasitor, menghitung energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor, ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut apabila ada yang belum jelas saat pertemuan virtual, ya. Silakan Anda pelajari, ya. Kemudian silakan nanti kerjakan soal yang ada di Google Classroom Anda. Jika nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan waktu pertemuan virtual, gitu ya. Oke teman-teman, sekian untuk materi listrik statis dan ini video yang terakhir. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.